Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bagi wanita yang hamil, yang sedang hamil ketika memasuki usia kehamilan 20 minggu, ya biasanya dokter akan menyarankan ibu hamil tersebut untuk rajin-rajin kontrol kesehatannya, ya termasuk kontrol tekanan darah. Karena di sini kenapa dianjurkan untuk kontrol tekanan darah, ya untuk mengetahui tekanan darahnya itu yang ditakutkan terjadi preeklamsia. Karena preeklamsia ini bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Nah, jadi tidak bisa disepelekan ya kalau seandainya preeklamsia terjadi pada kehamilan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas deteksi preeklamsia pada ibu hamil. Preeklamsia itu sendiri adalah kondisi yang serius ya pada kehamilan yang bisa menimbulkan komplikasi pada ibu maupun bayi ya akibat tekanan darah tinggi. Nah, jadi ketika ibu hamil usia kehamilannya 20 minggu mengalami tekanan darah tinggi, ya walaupun sebelumnya tidak ada riwayat tekanan darah tinggi, sebelum hamil nggak ada nih, tekanan darahnya normal-normal saja. Tetapi ketika hamil usia kehamilan 20 minggu ya tiba-tiba tekanan darah menjadi tinggi. Nah, ini disebut dengan preeklamsia. Nah, jadi memang harus diketahui secara dini untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Makanya kalau seandainya ibu hamil sudah memasuki usia 20 minggu kehamilannya, ya pasti nanti dokter akan lebih menyarankan untuk dicek tekanan darah secara rutin ya maupun kesehatannya. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan, ibu hamil lakukan untuk memudahkan dokter ya untuk mengetahui kesehatan ibu. Yang pertama, tuliskan semua gejala yang ibu hamil alami. Nah, jadi semua gejala yang ibu hamil alami ya selama hamil itu diceritakan. Ya, baik yang menurut ibu itu biasa-biasa saja, tetap ceritakan. Kalau perlu dicatat, ditulis dari rumah. Jadi waktu ketemu dokter itu sudah nggak lupa lagi. Biasanya kan dari rumah biasanya mau nanyakan ini ya nanti ketemu dokter, tapi pas sudah sampai diperiksa lupa. Nah, makanya pokoknya ditulis semua yang menjadi keluhan ibu ya, apapun itu tulis saja. Yang kedua, beritahu dokter obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, jadi teman-teman ya, untuk obat-obatan juga harus diberitahukan kepada dokter ya, obat-obatan termasuk vitamin ataupun suplemen-suplemen yang sedang dikonsumsi. Ya, kalau bisa ditulis, kalau nggak bisa dibawa ya obat-obatannya. Nah, ini akan memudahkan dokter juga ya untuk mengetahui apa sih yang sedang ibu hamil konsumsi, apa sih yang sedang ibu hamil gunakan, dan jangan lupa ceritakan riwayat penyakit sebelumnya. Misalkan sebelumnya ada asma ataupun sebelumnya pernah hamil juga dengan tekanan darah tinggi ya, jadi diceritakan. Yang ketiga, minta ditemani pasangannya. Nah, jadi ibu hamil minta suaminya untuk mengantar ya. Nah, jadi gunanya kalau seandainya ibu hamil menceritakan keluhan, apapun yang dirasakan ke dokter, ya apabila ada yang terlewat, itu pasangannya ataupun suaminya bisa mengingatkan. Ataupun mungkin ibu hamil tidak merasakan sesuatu hal tetapi pasangannya melihat ya ataupun merasakan, misalnya kan seperti ini. Nah, ini sekarang dok akhir-akhir ini dia nggak mau makan, nah seperti itu ya. Ataupun akhir-akhir ini dia sering buang air kecil, ya lebih sering, nah seperti itu. Nah, jadi kalau bisa ajak suaminya. Kalau memang suaminya tidak sempat, ya minimal ajak orang yang tinggal satu rumah. Nah, ini juga akan memudahkan. Yang keempat, jangan lupa bertanya ke dokter. Nah, jadi teman-teman kalau bisa saat ingin memeriksakan kesehatannya dari rumah sudah disiapkan pertanyaan ya. Jadi kalau ketemu dokter langsung ditanyakan, misalkan seperti ini, dok bagaimana kesehatan kehamilan saya, kandungan saya, dan juga bagaimana kesehatan bayi saya. Ataupun juga misalkan yang kedua, dok
Jika tekanan darah saya tinggi seperti itu mengalami preeklamsia tadi, apa yang harus saya lakukan ya untuk mengontrol kesehatan saya dan kesehatan kandungan saya? Atau yang ketiga misalkan, dok, jadi kondisi seperti apa yang harus saya datang ke dokter, ataupun kondisi seperti apa yang harus saya datang ke rumah sakit. Nah, ataupun yang terakhir, seberapa sering saya harus memeriksakan kehamilan saya, kesehatan saya. Nah, jadi teman-teman catat ya. Jadi ketika bertemu dokter langsung ditanyakan. Nah, saat nanti teman-teman ke dokter ya pasti dokter tadi akan melakukan sesi tanya jawab ya, ataupun anamnesa, pemeriksaan fisik ya, dan juga pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Nah, itulah gunanya untuk mengontrol kesehatan ke dokter. Jadi kalau memang tiba-tiba nanti setelah usia kehamilan 20 minggu ya mengalami tekanan darah tinggi, walaupun sebelum hamilnya nggak pernah ya, misalkan sebelum hamil tekanan darahnya 110/80, ketika hamil 145/100 ya, 145/110. Nah ini kan jadi dokter akan merencanakan bagaimana ke depannya ya, supaya ibunya tetap sehat, bayinya tetap sehat. Jadi penting untuk deteksi dini ya, deteksi dini kondisi kesehatannya, karena preeklamsia ini berbahaya ya, tidak bagi ibu saja tetapi bagi bayinya juga. Nah, jadi selama hamil jangan hanya senang ya ketika di tes kehamilan, wah hamil. Nah, apalagi sudah anak kedua, anak ketiga ya, sudah kurang antusias untuk periksa, itu sudah kurang. Itu nggak boleh ya. Yang ditakutkan nanti adanya komplikasi kehamilan. Jadi untuk mendeteksi dininya, rajin-rajinlah untuk cek tensinya ya, tekanan darahnya normal atau tidak. Yang kedua untuk diperiksakan kesehatan kandungannya ya, sesuai dengan anjuran yang sudah disepakati oleh dokter. Nah, jadi ketika ibu hamil tekanan darahnya itu 140/90 ya, itu sudah dikatakan tidak normal. Nah, kalau di bawah itu ya normal ya. Ya 120 ya per 80 itu normal, tapi kalau sudah 140 ataupun 140 lebih itu juga sudah tidak normal. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini ya. Semoga yang sedang hamil tetap sehat ya, lancar sampai hari persalinan. Semoga bayinya juga sehat, ibunya sehat ya. Jangan lupa untuk tetap konsumsi vitamin, suplemen ya, dan juga banyak minum air putih ya, rajin-rajin untuk kontrol kesehatannya. Salam sehat, sampai jumpa.